semoga tidak sampai perpanjangan waktu Indonesia sudah mampu mencetak gol. Fahrudin harus tenang, Indonesia harus fokus. Elkan Bagot, Arhan Pratama, Rahmat Irianto, umpan terobosan sangat baik pada Irfan Jaya, digagalkan oleh Adli tadi. Ya, dan set pieces inilah tentunya yang akan bisa paling tidak memberikan peluang lebih besar lagi, mengingat dalam bentuk sebuah tendangan penjuru dengan kelebihan pemain, secara logika harusnya kita bisa memanfaatkan selama memang umpan yang diberikan tepat berada di kepala atau kaki dari pemain Indonesia. Mari kita berdoa. Penjuru ke-8 Indonesia, Irfan Jaya, ada Elkan Bagot di depan, lakukan sudah, berbahaya. Oh, hampir saja tadi mengarah kepada Elkan Bagot. Jatuh di kaki Arhan, ke tengah pada Rahmat. Langsung arahkan kepada Egy, ada Adli, intercept sangat baik tadi Adli. Pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Sebisa mungkin sebetulnya Indonesia tidak perlu melakukan banyak pelanggaran, Bung Doni. Ya, itu tadi yang saya bilang, memang pada saat melakukan sebuah pencurian bola dan melakukan counter attack, ini adalah tim yang cukup produktif dari beberapa tim yang berlaga di kompetisi kali ini. Singapura memang cukup tajam dalam hal melakukan serangan balik. Mungkin juga karena materi mereka bisa dikatakan belum terlalu seimbang di setiap lini, jadi mereka sangat berharap dengan kecepatan beberapa pemain mereka. Gagal kini Syahdan Sulaiman coba melakukan tekanan, sangat berbahaya. Kita lihat Fahris lepas. Oh, serangan balik Indonesia. Arhan Pratama kini langsung pada Egy. Egy Maulana Fikri langsung kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman di kotak penalti, sangat cepat, umpan langsung. Oh, ada Haris Harun tadi menggagalkan serangan balik Indonesia. Ada Sudan Sulaiman, gagal Indonesia. Sadar cepat, langsung arahkan kepada Faris Ramli. Hati-hati, Indonesia terlepas. Indonesia terlepas. Hati-hati, ada Faris Ramli. Shooting langsung. Oh, gagal kembali Indonesia. Singapura masih Faris. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Ya, saya sudah sempat katakan Hati-hati Indonesia. betul beberapa kali memang ini kita tahu tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik, dan juga beberapa personel mereka memang sudah beberapa kali terlihat mengancam dengan melakukan sebuah manuver-manuver, dan di sini kita lihat lagi memang ini momok nih, satu orang ini momok. Gimana caranya? Bisa nggak dia dapat kartu merah lagi nih, Bung Ahai? Iya, Biar hati-hati lebih mudah dia lagi warga. tentunya buat kita. Dan ini tentunya harus kita berdoa, tentunya sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan lagi di 17 menit waktu tersisa. Tentu saja sangat berbahaya. Fokus penuh, konsentrasi penuh harus dilakukan pemain Indonesia, khususnya penjaga gawang Nadeo Arga Winata. Dan memang ini sangat berbahaya. Hanya berjarak 20 meter, tidak terlalu jauh. Bulan malam. Bulan. Iya. Berkali uang 10 loh. Ini yang saya sebutkan. Mana Jangan Singapura? terlalu mudah melakukan pelanggaran, Bung Doni. Ya. Karena tendangan bebas para pemain Singapura sangat berbahaya. Ya, memang sulit kalau kita lihat tadi pun sebenarnya Elkan Bagot sudah bisa melakukan sebuah intercept yang sangat baik, tapi kemudian memang Faris ini memang pemainnya sangat licin, dan yang terjadi adalah sebuah tendangan dalam jarak sekitar berapa nih, 15 meter yang sangat tentunya berbahaya sekali. Di sini kalau kita lihat memang ini saya tetap katakan bahwa ini kiper sekelas Emmanuel Neuer pun sulit, Bung Ahai. Tapi mari kita berharap ya, masih ada kotor paling tidak 15 sampai dengan 20 menit. Kita memiliki kelebihan dalam hal tidak hanya jumlah pemain, kita memiliki kelebihan dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia. Mari kita harapkan, doakan timnas Indonesia, doakan 15 menit terakhir ini masih bisa kita membalas dan mungkin memetik kemenangan. Tertinggal Indonesia 1-2 lewat gol tendangan bebas Syahdan Sulaiman tadi. Arhan Pratama
Umpan langsung. Tidak ada satupun pemain Indonesia. Kinuran Anwar ada. Ada Asnawi. Lempar ke dalam Indonesia. Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Ya, walaupun sulit dalam hal kita bisa saja mengatakan tidak usah panik karena kita tidak main, kita cuma di studio. Tapi memang paling tidak kita berharap baik itu dari seorang Asnawi maupun dari seorang pelatih dari pinggir lapangan harus terus berkomunikasi kepada seluruh pemain, ke-11 pemain harapan bangsa Indonesia ini untuk tidak panik. Kita masih memiliki paling tidak 15 menit lebih daripada waktu di babak kedua ini. Kita masih bisa memiliki harapan, kita masih bisa memiliki banyak doa, dan kita masih bisa memiliki tentunya kematangan, kecerdikan, kemampuan dan teknik yang paling tidak lebih daripada Singapura untuk bisa membalas hasil pertandingan kali ini. Lagi-lagi sangat disayangkan Bung Ahai. Ya, ini yang saya bilang yang paling bahaya adalah bukan hanya kelelahan secara fisik, tapi juga kelelahan dan secara mental. Ini yang harus diwaspadai. Ngapain gitu loh Asnawi seperti itu? Nggak perlu saya rasa. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi Mangkualam Bahar terhadap pergerakan Faris Ramli. Sangat cerdik tadi dilakukan oleh Faris Ramli Ya. untuk bisa memanfaatkan gestur atau gerakan yang lebih condong dari Asnawi sehingga memang terlihat mendorong pergerakan dari Faris Ramli. Sungguh sangat disayangkan jika sampai Indonesia gagal untuk bisa memenangkan pertandingan, padahal Indonesia sudah unggul 2 pemain tapi tidak bisa memanfaatkan. Hanya sebuah kesalahan tendangan bebas tadi. Pelanggaran yang berada di depan kotak penalti. Kembali Syahdan akan melakukan tendangan bebas. Ya, ini sudut yang berbahaya Bung Ahai. Lakukan sudah. Hampir saja tadi langsung mengarah ke arah gawang dari Nadeo. Sangat baik dari Syahdan. Benar-benar jitu untuk mengarahkan bola langsung ke arah gawang dari Nadeo Argawinata. Ya, sebuah tendangan kalau kita mengingat seorang Toni Kroos pernah menciptakan gol dalam sudut sempit seperti ini. Tapi kalau kita lihat juga seorang Nadeo juga berlaga seperti seorang kiper kelas dunia, dan mari kita tentunya mengucapkan alhamdulillah yang seperti Bung Ahai sering ucapkan, paling tidak masih tetap 1-2 dan paling tidak masih sisa waktu untuk bisa Indonesia kembalikan keadaan ini. Syahdan kembali lakukan tendangan penjuru, sangat berbahaya. Luar biasa tadi loncatan para pemain Singapura, yaitu Ihsan Fandi. Tendangan penjuru yang sangat baik dilakukan tadi oleh Syahdan. Hampir saja buahkan hasil yang bagus buat Singapura. Untuk dia tetap dikawal oleh Elkan Bagot sehingga sulit tadi untuk mendapatkan bola. Asnawi Mangkualam, kini Indonesia coba melakukan tekanan. Dewangga, Arhan Pratama, Irfan Jaya, Arhan Pratama, balik ke belakang ada pemain Indonesia, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, syuting langsung terlalu jauh tadi, syuting dari Rahmat Irianto memang Doni. Ya, terlepas dari kita tahu bahwa Rahmat Irianto bermain sangat baik, bekerja keras sangat baik. Saya melihat nih kalau dalam kondisi seperti ini, di mana ini yang kita khawatirnya adalah psikologis yang terserang pada pemain yang berada di lapangan. Bagaimana pendapat Bung Ahai kalau saya melihat Evan Dimas saatnya mungkin seharusnya ya diturunkan. Kenapa? Karena mengingat bahwa memang ini tentunya paling tidak perlu ada sebuah leader, sebuah kapten yang di lapangan untuk menularkan aura percaya diri bahwa masih bisa rasa positif, optimistis, ini masih bisa kita balikan. Tangan gawang Singapura, Hasan Suni, sangat jauh. Kira-kira Fahrudin kembali melakukan pelanggaran. Fahrudin, klub Madura United. Sedikit
melakukan tendangan bebas. Siki datangkan langsung di kotak penalti. Kalah berduel para pemain Indonesia dengan Singapura. Anwar tadi. Egi Maulana Fikri langsung jauh arahkan kepada Hasan. Bola langsung mengarah ke Hasan tadi dari Egi Maulana Fikri, meskipun terlihat mengarah ke atau ditujukan kepada Witan Sulaiman. Kalah berduel, kita lihat Arhan Pratama dengan Saiful Anwar. Ya, menarik kalau dilihat sebenarnya Bung Ahai, ini Singapura tidak berarti menarik pemainnya ke belakang ya, mengingat mereka unggul 2-1 dengan mereka harus mempunyai hanya 9 pemain, dan ini adalah tentunya sebuah celah yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Dan paling tidak Singapura bukan tipikal tim yang berusaha memperlambat jalannya pertandingan. Jadi mari kita berharap pemain kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kembali bisa menyampaikan kedudukan. Asnawi masuk umpan terobosan, masuknya kepada Witan Sulaiman. Salah pengertian terjadi antara Witan dan juga Asnawi. Tentu saja buat Indonesia waktu akan semakin terasa cepat. Kembali dengan Singapura yang merasa lama waktu menuju 90 menit akhir babak kedua. Yang sangat cantik dipanggil Sahdan tadi buat Indonesia tertinggal 1-2 dari Singapura. Padahal Singapura bermain dengan 2 pemain. Maksudnya dengan 2 pemain dikeluarkan oleh wasit sehingga hanya 9 pemain. Indonesia unggul 2 pemain atas Singapura. Elkan Bagot belakang pada Arhan. Egi Maulana Fikri, masih Egi. Andi Sanggara. Kali Indonesia melakukan pelanggaran. Mudah para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Dimanfaatkan tentu saja oleh Singapura. Padahal Indonesia sudah mendapatkan bola jika Iksan tadi tidak mendapatkan bola, Bung Doni. Ya, betul. Dan ya, tadi sempat mungkin kita beberapa kali juga bahas ini harus kita waspadai ya, bagaimana bisa jadi memang salah satu strategi dari Singapura sendiri adalah tidak hanya mencoba memperlambat, tapi mencari kesempatan untuk mereka menahan bola dan bahkan mungkin memancing Indonesia untuk melakukan pelanggaran. Mengingat mereka tidak hanya tentunya memanfaatkan waktu yang tertunda, tapi juga mungkin memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang. Kalah lagi Arhan Pratama berduel dengan Anwar. Rahmat Irianto dari bawah bawa bola pada Asnawi. Umpan yang terlalu dekat dengan penjaga gawang Asnawi, meskipun ditujukan kepada Witan Sulaiman. Ini tentu yang harus kita doakan ya. Tentunya kelelahan mutlak sekarang sudah memasuki menit ke 85, tapi juga dengan ketertinggalan ini bisa membuat beda dari total yang rasa